Saya itu dulu selalu bawa botol aqua yang 1 liter kosong tuh. Saya kalau minum pasti ngambilnya dari air musola sama masjid. Dari air musola? Iya. Karena ingat saya kalau dari guru ngaji, kalau air musola sama masjid itu barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Isi Channel. Selamat malam buat semua yang di luar sana. Kali ini gue hadir dengan seseorang tokoh public figure yang terkenal berkat salah satu sinetron yang sangat populer sekali. Dia Kang Karsum. Oke, Kang Karsum, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Keluarga alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Kang ya. Terima kasih atas waktunya buat hadir di Isi Channel ya Kang ya. Pertama kali kenal di dunia entertain tuh dari kapan tuh Kang? Kalau untuk perjalanan awal 2008. 2008. Di API zamannya dulu TPI, Akademi Pelawak Indonesia dulu 2008. Perjalanan kali itu dari situ dulu. 10 besar dapet, cuman pas 10 besar kalah polling SMS. Berarti kalah bukan karena kalah juga mungkin ya, karena kurang lucu kali ya. Kurang lucu. Itu udah pasti. Udah pasti. Berarti cuma kalah di polling SMS aja. Karena polling SMS dulu. Masih aktif grup lawaknya? Kalau grup sih pas dari itu sih udah masing-masing. Udah masing-masing. Karena dari teman-teman udah punya keluarga, saya sendiri yang bujangan, jadi saya yang berjalan. Sekarang masih bujangan? Sekarang udah punya istri, Pak. Kalau ngelihat dari awal kan pertama kan ikut audisi API gitu ya. Emang ada maksudnya pernah mengikuti apa pelajaran komedi atau gimana? Pertama iseng sih karena nganggur. Karena nganggur. Karena nganggur dari situ. Luar biasa. Iseng ngumpul sama anak-anak, terus ada selebaran iklan, ada audisi untuk komedian, pelawak. Dia nyoba-nyoba karena nganggur itu. Jadi tertarik. Tertarik karena nganggur, nyoba-nyoba. Secara kan audisi pelawak itu kan menghadirkan yang lucu-lucu. Iya. Tapi dengan PD-nya gue bakal lucu nih gitu kan. Iya. Pede sih nggak terlalu pede ya. Mungkin Allah udah ngasih, yaudah lu masuk gitu kali ya. Tapi kalau ngeliat poster emang pede sih, nggak tinggi. Iya, yang pendek Pak. Oh, pendek. Bukan pede Pak. Lucu ya Bapak ya. Tapi Bapak nggak masuk TV loh. Lagi nyoba. Awal mulai berkarir nih, Iya. Tadi kan di API. Berarti ada yang support dari pihak keluarga. Sebenarnya kalau dari keluarga sih nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju. Karena mikirnya dari Tangerang itu kita kalau lulus sekolah kita harus masuk ke industri. Harus kerja di pabrik kayak gitu. Orang tua ya nggak setuju. Ya nyuri-nyuri waktu aja. Kabur-kaburan ada di rumah. Tapi emang ada basic atau enggak sih itu waktu itu? Nggak ada basic sama sekali. Nggak ada basic sekali? Nggak ada, total nggak ada. Itu modal nekat lah ya? Modal nekat aja. Modal nekat. Iya, kalau kata orang Sunda mah siang kayak kumaha gitu dah. Kayak kumaha. Tapi amun saya mah kumaha engke. Kumaha engke. Iya. Jadi lain engke kumaha. Engke kumaha. Engke Kumaha engke. kumaha engke. Kumaha engke. Yang penting Pragna bisa lah. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah bisa masuk 10 besar API ya. Ya alhamdulillah. Kenapa sih kok bisa beralih dari dunia lawak, otomatis kan dengan dunia lawak itu kan komedi. Iya. Sekarang lebih terkenal Kang Karsum itu di dunia sinetron. Dunia sinetron. Nah, gimana bisa beralih ke dunia sinetron? Karena mikir pas pertama dunia pelawak nggak berjalan sayanya, dan mungkin persaingan juga ya, banyak yang lucu-lucu daripada saya. Ya udah saya langsung masuk ke dunia sinetron, dan itu pun nggak sengaja. Iya. Awalnya saya bilang dari bawah, dari figuran, bawah. dari figuran ya, dari figuran dengan yang bayaran yang dulu itu paling besar itu figuran 15.000 sampai 20.000. Pertama bayaran. Pertama itu 20.000, 15.000 itu pembayaran. Kadang-kadang di cancel pembayaran. 15.000 di cancel. Di cancel seminggu Luar nunggu. biasa. Luar biasa Tapi banget. Ya? makan tetap alhamdulillah. Iya alhamdulillah catering Pak, sisa. Enggak. Secara deh dengan bayaran cuma 15.000 sampai 20.000. Iya. Kan dari Kang Karsum kan semua tahu asli Tangerang. Iya. Nah, dari Tangerang ke Jakarta apa ngekos di Jakarta? PP? Enggak PP Pak. Nggak PP. Dulu ya tidur di mana aja sih. Tidur di mana Di aja? lokasi asli. Tidur di musola pernah, tidur di depan pos kamling pernah. Terakhir saya tidur saya masih ingat. Tidur itu di apa sih namanya?
banyak pohon melinjo tuh, kayak kebun lah, kebun kosong cuman pohon-pohon melinjo. Itu terakhir saya tidur di situ. Tanpa ada rumah. Tanpa ada rumah, karena nggak mau nerima Pak, kita kan orang luar. Orang luar. Oh iya, masuk ke situ dengan tanpa identitas yang apa gitu kan, walaupun kita bawa KTP, orang-orang kan pasti nggak takut lah gitu. Ya udah saya tidur di mana aja, yang penting bisa tidur. Perjalanan Kang Karsum sih sampai titik sekarang nih. Iya. Kan tadi kan bicara pernah jadi figuran juga. Iya, jadi figuran. Berapa lama jadi figuran? Ya dari 2009 Pak 2009 sampai 2016. 2016. Iya. Berarti sekitar 7 tahunan. 7 tahunan. Perjalanan cukup luar Itu biasa. perjalanan figuran. Tepuk tangan dong buat saya. Tepuk tangan bro, tepuk tangan. Penghasilan 15.000 antara 15 sampai 20.000. Itu cukup buat apa pada tahun itu? Dicukup-cukupin Pak. Dicukup-cukupin. Iya, saya sih mikirnya insya Allah cukup lah, tergantung kitanya sih. Tergantung kita. Kalau misalkan dapat 15.000, saya pakai 10.000, 5.000 taruh. Kayak gitu. 5.000 ditaruh, disimpan. Iya, disimpan Pak. Rajin menabung. Rajin menabung. Luar biasa, orang jujur rajin menabung. Makanya harus gitu ya. Iya. Berarti jujur rajin menabung akhirnya sampai titik yang sekarang. Sampai titik yang sekarang alhamdulillah Pak. Berapa yang dibintangi sinetron untuk saat ini? Untuk saat ini yang benar-benar viewer saya dapat peran sekitar ada 8 sinetron. Kalau saya kan taunya cuma di Dunia Terbalik. Iya, Dunia Pernah Terbalik. nonton juga di Kian Santang. Iya, benar. Selebihnya Saya main kalau setiap bulan puasa Ramadan itu di Para Pencari Tuhan. per pencari Tuhan Saya perannya sebagai Sobirin. sama Kang Dedi. Ya, sama Pak Haji Deddy Mizwar di Kian Santang, terus di Tutur Tinular, Itu lo main juga. main, terus di Kurai Bintang, Kun Anta saya main, Pedang Langit Golok Naga, Kolosal saya main, sama yang terakhir kemarin Serigala Bucin. Di Kunanta Kun Anta main juga ya? main juga di Kun Anta. Karena dengar-dengar dapat tawaran juga katanya. Iya. Iya, di Kun Ana. Ah? Kun Ana. Kun Ana. Iya, Kun Anta pasti ada Kun Ana dong. Anta Ana. Iya. Antum juga ada. Antum Pak. Iya, Pak. Bapak pintar ngaji loh. Bapak mau baca apa kori, Pak? Enggak. Sedikit menarik ini. Iya. Di penghasilan 15.000 20.000 waktu itu masih bujangan. Masih bujangan. Oh. Nggak mikirin apa-apa dulu mah. yang Masih penting mikirin diri sendiri. Diri sendiri. Iya. 15.000 tahun 1999. Enggak, 2009. Pak. 2009. 2009, Itu Pak. kan udah cukup barang-barang udah cukup naik juga, Bang. Iya, Pak. Itu barang-barang naik cuman honor kan belum, Pak. Honor belum? Iya. Enggak, maksudnya cara pengaturnya dengan uang 15.000 sampai 20.000 kan makan aja ibaratnya kan berapa gitu kan. Ya sih bisa kita ngatur ya, Pak. Sebisa kita. Iya, karena saya itu dulu selalu bawa botol aqua yang 1 liter kosong tuh. Saya kalau minum pasti ngambilnya dari air musola sama masjid. Dari air musola. Iya. Karena ingat saya kalau dari guru ngaji, kalau air musola sama masjid itu barokah. Barokah. Iya. Tapi alhamdulillah terbukti ya. Alhamdulillah Pak, sakit perut Pak. Barokah Pak, barokah Pak. Luar biasa. Alhamdulillah Pak. Nih, salah satu bukti ini perlu dicontoh. Iya. Jadi karena barokahnya air musola, Iya. ya air keran musola, Iya. sampai badan bongsor kayak gitu. Ya itu. Saya selalu itu yang selalu bawa itu, saya ingat botol aku yang 1 liter yang Botol selalu aqua 1 liter. di tas tuh. Itu untuk 1 hari. Untuk 1 hari Pak. Kenapa nggak bawa galon aja sekalian? Susah Pak, kan balon harus beli Pak saya. Oh, harus beli. Iya kan duitnya 15.000 Pak. Galonnya mahal. Luar biasa. Waktu di API, pengalihan dari komedi ke dunia sinetron. Iya. Maaf ini, kesalahan itu bisa bubar kenapa? Bisa bubar apanya? Grup. Oh, grup. pelawaknya. Ya itu, teman-teman mikirnya kan kalau misalkan saya ajak ke Jakarta, kalau kita kan namanya grup, kalau susah ayo susah bareng, senang bareng. Cuman anak-anak berpikirnya lain kan, Lain. pemikirannya lain kayak gitu. Yang tadi saya bilang, gimana nanti? Gitu. Jadi kurang nekat lah. Iya kurang nekat. Ini- Kalau saya mah nekat Pak asli, Pasti nekat. nekat banget. Di sini mah jangan nekat tuh. Enggak lah, enggak nekat. Nekat aja saya bingung Pak makannya ini Pak. Tapi sekarang OPR masih OPR. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. berkah saya. Berkah. Berkah karena bareng sama ustadz sama para alim ulama. Jadi ketika mereka ada acara saya selalu sering dibawa untuk mengisi acara MC kayak gitu. Oh, jadi MC. Bukan cuma bawa mic gitu, Bang. Enggak, saya Pak ngisi acara Pak. Ngisi acara. Alhamdulillah. Luar biasa Kang Karsum ya. Enggak, gue pernah baca di salah satu artikel nih. Iya. Salah satu artikel. Oh, berarti Bapak buka Google ya Pak ya? Buka Google, Ada buka di data Google. saya di Wikipedia Iya, ya. kan gue pengen tahu juga profilnya Iya. kayak gimana kan gitu Iya. kan. Iya, gue pernah baca satu artikel tuh katanya ini terbalik masalahnya apa cita-cita waktu kecil itu bukan jadi artis. Iya, Pak, benar. Iya. Kenapa bisa beralih ke artis? Hah?
Kenapa bisa berarti? Saya juga bingung Pak, mungkin udah jalannya kali Pak ya. Udah jalannya? Iya, waktu kecil kan saya cita-citanya jadi mubalik Pak. Jadi mubalik, jadi kiai lah pengennya kayak gitu. Karena saya mikirnya dulu kalau kiai ketika datang duduk ngisi acara bentar udah jutaan Pak. Kayak gitu. Saya mikirnya dulu gitu Pak. Pernah dulu pesantren juga. Pesantren juga. Kabur-kaburan Pak. Kabur-kaburan. Iya. Gak bisa ngaji soalnya itu dulu. Asli saya pernah dulu. Jadi perjalanan Iya, ya. perjalanan lah. Salah satu perjalanan pengalihan cita-cita, niatnya cita jadi mubalik, Iya. akhirnya jadi artis. Ada hati. Dan sekarang alhamdulillah cita-cita mendekati Pak. Cita-cita mendekati. Iya, dulu kan pengen jadi mubalik. Kalau sekarang dekat sama mubalik. Dekat sama mubalik. Iya. Paling tidak Paling bisa tidak, duduk bareng. Bisa duduk bareng sama Ya. mubalik. Mubalik dapat amplop, kita dapat amplop. Sama Pak, berkatnya juga alhamdulillah sama Pak. Kadang-kadang lebihan saya lupa bintang tamu Pak. Pernah nggak amplop terbalik misalkan? Pernah Pak ketukar Pernah, sama kiai-kiai gitu. Ah, Sama berkat amplop juga sering ketukar kadang-kadang. Tapi nggak komplain dari pihak mubalik. Komplain lah Pak. Enggak sih kadang-kadang sih Pak, karena gedean gede amplopnya gedean saya. Mereka diam aja Pak kalau saya nggak nelpon Pak. Cuman kan saya sadar diri Pak. Kalau saya kan cuma pengisi acara, mubalik kan ceramah. Kalau saya mikir mungkin saya nggak gede, gedean kiai. Walaupun dari panitia saya dikasih gede, tetap saya tukerin Pak Tukerin. sama kiai. Biar enak lah ya. Biar enak Pak gitu. Pernah jadi penyiar radio? Pernah Pak. Pengalaman di penyiar radio gimana? Pengalaman penyiar radio ya alhamdulillah. Mungkin dari basic itu Pak. Dari penyiar radio saya bisa jadi MC host kayak gitu. Berawal dari radio. Iya berawal dari radio dulu saya pernah di Serang. Di Serang. Radio Serang Mega Suara dulu namanya. Pernah di Mega Suara. Mega Suara pernah dulu Pak. Terus sama radio pemerintah Kabupaten Serang. Di Pernah Serang juga. Gawe dulu namanya Serang Gawe FM. Serang gawe FM. luar biasa. Alhamdulillah. Perjalanan Perjalanan Pak. Apa aja berarti? dari radio ke audisi, Audisi. sampai jadi pemain Pemain sinetron. sinetron Pak. Mantap. Mantap tepuk tangan dong. Otomatis dong. Iya. Misalkan perjalanan seperti itu ada trik-trik khusus buat sampai ke titik sekarang gitu. Kalau trik saya sih nggak pakai trik Pak, karena saya bukan pesulap Pak ya. Iya. Benar. Kalau saya dengan keyakinan Pak. Keyakinan. Keyakinan Yakin saya gue kuat. bisa gitu. Yakin gue bisa. Kalau apa ya? Kalau misalkan kita ada niat dan keyakinan, pasti Allah kasih jalan. Nggak mungkin nggak kasih jalan. Intinya jangan menyerah sebelum berjuang. Betul banget. Walaupun kita dari orang kampung, tapi kita bersaing dengan orang kota bisa. Luar biasa. Iya. Jadi untuk sekarang itu nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin Pak. Selagi kita mau usaha, niat dan keyakinan. Sama modal. Modal sih nggak apa. Oh nggak ada. Bener. Dulu juga Jakarta nggak pakai modal Pak asli. Iya makanya gue juga aneh. Ini orang nggak ada modal, nggak ada tampang gitu buat kita sinetron. Tapi kok bisa gitu loh? Iya, Berarti kan emang jujur kan nggak ada modal kan? Iya, nggak ada modal. Enggak masa kan gue lihat sekarang sinetron ya otomatis dong. Mulai dari PES juga kelihatan. Ya mungkin karena saya selalu kelihatan sedih Pak ya. Orang iba ngelihat saya. Oh kasihan nih. Pantasnya jadi hansip. Ya itu Pak makanya Pak. Perannya kan yang nggak ini semua perannya saya. Jadi marbot saya perannya. Pernah jadi marbot. Orang marbot. Jadi security. Jadi hansip. Untuk menjiwai peran kan tadi Kang Karsum kan bilang nggak ada pendidikan ke situ, Iya. nggak pernah belajar acting juga. Nah sekarang kan peran-peran kayak peran marbot, peran hansip itu kan butuh skill, Butuh skill. Kita harus ikut terjun Pak. harus terjun, Harus nyobain kayak gitu. nyobain jadi marbot. Iya. Nyobain jadi marbot dan harus mendalami karakter bener-bener. Iya. Sering ngobrol sama sutradara atau produser keinginan mereka itu karakternya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi ketika kita pembawaan karakter nggak keluar dari jalurnya. Luar biasa. Iya, tepuk tangan dong. Bosen kalau pertanyaan mulai tadi. Kang, Ya. secara nih Kang nih, kan awal dari pelawak ya, terus beralih ke dunia sinetron. Iya. Memang ada tokoh yang diidolakan? Tokoh yang dilakukan ada, atau komedian saya ada idola. Jojon, Jojon, almarhum Jojon. Itu idola. idola sampai tertarik pengen menggeluti dunia itu. Iya, tertarik sih nggak tertarik, cuman saya apa ya namanya ya? Fans. Seneng lah, Fans senang. berat. Fans berat komedian almarhum Jojon dulu. Kalau untuk niatan seperti dia sih dulu mikirnya kan saya dari kampung nggak mungkin kan dulu. Dulu ternyata perjalanan saya bisa sampai sekarang bisa jadi komedian juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, perjalanannya. Ada pengalaman menarik nggak saat syuting? Banyak Pak. Banyak. Iya, apalagi kalau misalkan awal-awal. Awal-awal. Awal-awal syuting karena otodidak, kita bukan dari teater atau dari sekolah acting. Kan nggak bisa, kita bingung lihat kamera depan lagi on atau pinggir lagi on kayak gimana, master cover gitu. Kita bingung Pak, ngadepnya kemana, matanya kemana gitu.
Itu diomelin Pak. Diomelin. Asli diomelin. Dilempar aqua kayak gini, gedean lagi nih ada Pak. Pernah? Pernah Pak, sama bangku lipat saya pernah dilempar Pak. Tapi hasilnya kan lumayan sekarang. Iya Pak, hasilnya lumayan bengap pas itu. Enggak, maksudnya karena ya anggapnya itu didikan. Iya, didikan, benar. Karena didikan begitu, Iya. jadi akhirnya sampai ke titik seperti ini. Bener, kalau saya kan mikirnya sutradara, produser ngomelin atau misalkan apa gitu kan keluar-keluar kata-kata kayak gimana, mikir saya itu motivasi buat diri saya sendiri buat maju. Masih ingat sutradara yang Masih, sampai sekarang sutradara yang pertama ngomel dan ngelempar saya, yang benci sama saya awal dulu. Benci karena saya banget? benci banget. Sampai saya pernah pas syuting ditinggalin sama sutradara, sama mereka. karena Saya nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa. Sampai ditinggalin. Ditinggalin Pak. Oke, kita sambut sutradara yang kali ini. Nggak ada Pak, dia jauh Pak. Dari Jakarta. Enggak, tadi Pak. udah ditelepon masalahnya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jauh saya tahu Pak, dia lagi syuting. Lagi syuting. Oh, berarti nggak jadi bro, nggak jadi datang kata sutradaranya. Tadinya mau dihadirkan biar pure bener-bener gitu. Aduh, saya malu Pak, enak. Pernah itu. Dan alhamdulillah Pak, dari situ sampai sekarang yang tadinya dia benci jadi suka sama saya. Jadi suka. Iya. Karena kegigihan Kang Kalsum belajar terus belajar terus Iya. belajar ya. Karena saya dulu kan sistemnya kalau sekarang kan kalau misalkan ngirim skenario pakai file di WhatsApp. Kalau Pakai dulu PDF enggak, Pak. lah, PDF. Kalau dulu kan difotokopi Pak. Difotokopi satu orang talent artisnya dikasih, kru juga ada. Itu saya ngumpulin Pak setelah syuting. Dikumpulin. Ngumpulin belajar untuk apa sih namanya, mengenali ceritanya harus gimana, alur ceritanya, terus intonasi, koma, titik, tanda seru, tanda tanyanya itu kan harus Jelas, bisa, iya. harus jelas ya. Dan belajar terus, belajar baca intinya kayak gitu. Waktu itu jadi peran apa sih waktu ditinggal sama sutradara? Kok sampai Awal dunia ditinggal? terbalik Pak. Dunia terbalik. Iya Pak. Ditinggal sama sutradara. Tinggal sama saudara apa, penonton banyak Pak di depan. Saya ditinggalin Pak. Ditinggal. Iya. Sedih, Sedih sih enggak Pak, malunya ini Pak. malu. Iya. Nangis, Nangis sih Pak. nangis. Nangis dalam hati. Dalam Tapi keluar juga dari air mata. Itu pure nangis namanya. Dia nangis Pak, tapi Iya. ya alhamdulillah mungkin dari cambukan dari situ Iya. saya bisa jadi begini. Memang biasa seperti itu Kang. Iya. Jadi karena perjalanan, jika ibarat kita ke Jakarta, kita jangan berharap ada jalan yang mulus. Nah, itu yang saya cerita, yang saya lepas mau ke Jakarta. Nggak punya duit. Saya dari rumah itu jalan kaki kabur subuh-subuh ke depan. Terus zaman dulu kan ada apa sih kalau kita ikut mobil bak itu nge-BM. nge-BM Pak. Ya. Saya itu nge-BM dari Curug ke Cimone Pak. Dari Cimone Kalideres sampai ke Jakarta, terakhir Kuningan Pak saya turun. Itu mulai Malam-malam, awal tengah karir. malam. Awal karir itu ya. Iya, dan itu lucunya saya pengen kencing Pak. Di salah satu perumahan daerah Kuningan. Saya masuk kencing di tembok perumahan, ada security datang, trak, ngelihat saya lagi kencing, disangka maling Pak. Saya Disangka maling. digebukin Pak, asli pernah. Pernah ditahan di pos security berarti? Di pos security sama Polsek Kuningan pernah Pak. Asli Pak, saya pernah Pak semalam Pak. Semalam di Polsek Tapi Kuningan. kan enak. Hah? Enak. Enak Pak, tidur sendiri. Iya, tidur kasih makan. Kasih makan Pak, Gitu kan. sama dikasih ongkos lah sini Tapi ya. betah. Nggak betah Pak saya. Enggak, kalau betah gue hubungi lagi polisinya. Aduh, itu benar cerita itu asli saya. Itu. Enggak. Waktu awal saya telepon tuh, Iya. Kang Kalsum tahu nggak kenapa diundang ke sini? Enggak, masanya saya juga sedikit tanda tanya sama Kang Kalsum nih. Tanda tanya kan memang dari komedi Iya. beralih ke sinetron. Sinetron. Cuma yang ingin saya tanya, lucunya tuh di mana Kang Kalsum ini sebetulnya? Iya makanya jadi lupa, saya juga bingung Pak. Cuman kadang-kadang orang kantor ngontek saya buat syuting Pak. Saya juga bingung. Lucu saya kadang-kadang nggak ada Pak. Nggak ada lucunya. Iya. Tapi tetap di kontak. Di kontak. Karena itu yang tadi saya bilang. Iba ngeliat muka saya yang selalu sedih Pak. Oh, anugerah berarti. Anugerah saya dikasih muka kayak gini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa peran sedih? Hah? Bisa peran sedih? Selalu sedih sih Pak. Selalu sedih. Biasanya kan kalau orang sedih itu ingat sesuatu atau gimana. Itu peran sedih itu sulit itu. Peran sedih itu? Sulit banget Pak kalau untuk peran sedih sih Pak. Ya paling kalau misalkan kita dikasih peran sedih, kadang kalau kita sedih, sutradara sama pemain yang lain ketawa Pak ngeliat saya. Kalau saya sedih. Karena saking sedihnya Iya. jadi lucu. Jadi lucu. Ya berarti kan di situ lucunya. Berarti sedih terus saya Pak. Iya, berarti karena sedih jadi lucu gitu. Iya. Berarti salah satu peran yang paling berkesan di antara beberapa sinetron yang pernah dibintangi. Yang paling berkesan. Peran. Yang paling berkesan sih peran saya, yaitu Pak.
Sebagai ustadz saya sebagai ustadz di di Kurai Bintang Pak. Kurai Bintang. Heeh. Susahnya minta ampun Pak jadi ustadz benar-benar. Susah tapi berkesan. Berkesan Pak bagi saya. Pelajaran. Pelajaran. Ternyata jadi ustadz ngurusin masjid itu susahnya luar biasa Pak. Luar biasa. Asli. Jamaah kita ngajarin ngaji kayak gimana. Sedangkan saya sendiri kan ngajian susah Pak, nggak bisa. Intinya sulit lah untuk meramaikan masjid. Iya. Cuman ya alhamdulillah dari dapat peran ustadz saya bisa ngobrol dekat sama ustadz, harusnya sih kayak gimana sih kayak Kan gitu. untuk penjiwaan. Penjiwaan kayak gitu. Ya mungkin salah satu jalan. Iya. Sampai kan sekarang kan off airnya kan sama balik terus. Saya mau balik terus Ya, alhamdulillah. Pak. itu jalannya mungkin. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk ini sumber penghasilan Kang Kalsum nih di posisi saat ini. Sementara kan pelawak main juga, dunia sinetron juga, off airnya jalan Off-air juga juga. gitu loh. Iya. Sumber penghasilannya udah cukup luar biasa itu. Alhamdulillah Pak. Sumber ada penghasilan mah. Makanya bikin itu juga, bikin apa Uhuy Project apa? Distro Pak itu sempat Distro bikin ya? dia, Pak. Karena mungkin kemarin pas Covid bangkrut Pak. Berarti sekarang stop, vakum. Ada sih di rumah. Masih ada. Cuman yang ngejalanin sekarang ade. Ade. Kecil-kecilan saya bikin di rumah lah. Karena kemarin kan saya kan di apa namanya di ruko. Brand sendiri, Brand sendiri Pak. brand sendiri. Brand sendiri. Uhuy Project. Uhuy Project. Kok bisa Uhuy Project sih? Karena mungkin sering gaul sama Bang Komeng kali ya dulu ya. Uhuy. Kasih nama yang simpel-simpel aja Pak. Bener. Berarti pernah deket juga sama Bang Komeng? Dekat semua alhamdulillah. Pak. Madul gitu ya? Dekat semua alhamdulillah. Ketika berperan dalam sebuah cerita atau satu sinetron ya. Kan Kang Kalsum itu di dunia terbalik sebagai Hansip. Di Munding Belau juga, di Kian Santang. Jadi Munding Belau. Iya. Pernah jadi ustadz juga di Kunanta gitu kan. Kalau seandainya nih ada tawaran berperan yang paling ekstrim. Ya, saya sebagai talent harus bisa Pak memainkan karakter yang dikasih sutradara atau produser dalam cerita itu, kita harus bisa. Apapun itu harus dilakuin. Memang jiwanya harus seperti itu. Iya harus seperti itu, harus multi talent Pak. Multi talent. Iya. Apapun permintaan kita harus siap. Harus siap. Kalau karakter khusus pribadi nih, karakter pribadi. Iya, Ya karena kan kalau di dunia sinetron itu kan udah sesuai dengan alur cerita. betul. Jadi kalau yang saya lihat kan Kang Kalsum itu kan di luar opernya banyak kan diem gitu. Iya. Kecuali kalau memang sedang berperan. Iya. Kok bisa seperti itu gitu? Ya sekarang kalau di belakang kamera diam, di depan kamera kita harus ceria, harus gimana, harus lucu. Ya emang harus kayak begitu Pak. Harus kayak begitu. Iya, soalnya kalau di belakang kamera kita kan nggak ada yang bayar Pak. benar. Kalau di depan kamera kita dibayar ya harus sesuai. Harus tuntutan itu harus ya? tuntutan, ceria. Tuntutan. Jadi kita kalau depan kamera nggak ada kata untuk sakit, nggak ada kata untuk yang lagi nggak enak badan atau kayak gimana, lagi banyak pikiran masalah, itu harus hilang. Jadi jiwa penghibur itu memang harus seperti itu. Iya harus Ya, seperti kita itu. kan di internet ya ibarat kata milik publik ya harus seperti itu. Iya, karena kan orang yang nonton kita nggak mau tahu Pak. Kita harnya ceria terus. Nggak tahu kita sakit gigi, pokoknya pure harus seperti itu perannya. Iya harus kayak gitu. Selama perjalanan, ada nggak peran yang paling diinginkan? Yang peran paling diinginkan, saya pengen jadi peran utama Pak. Selama ini Kan peran pembantu peran utama. pembantu. Berarti di beberapa sinetron belum ada peran utama. Belum. Mudah-mudahan Kang Kalsum saya doakan dengan tampil Kang Kalsum di sini, Iya. produser bisa melihat, oh ini jadi peran utama nanti. Alhamdulillah Mudah-mudahan. mudah-mudahan Pak. Nah, Kang Kalsum juga doain channel kita juga. Iya pasti lah, saya harus ngedoain channel. Ini nama channelnya apa tuh Pak? Isi channel. Isi channel. Isi channel. Pokoknya tolong bantu like juga. Like, komen, dan subscribe. Oke. Share jangan lupa. Oh siap Pak. Untuk Kang Kalsum pribadi nih, Iya. selama ini kan jam terbang udah tinggi nih. Iya, Jam terbang kan udah banyak kan. Alhamdulillah. Dengan beberapa sinetron Iya. yang pernah dibintangi, off air juga jalan. Iya. Berarti Kang Kalsum juga ada manajer tersendiri. Ada Pak manajer Pak. Agent atau memang manajer pribadi? Itu dibilang agent sih enggak sih Pak. Dibilang orang lain bukan. Karena manajer saya sih ya istri saya sendiri Pak. Istrinya manajer. Istri Pak, istri saya. Jadi manajer. Iya. Tadinya kan orang lain. Cuman karena potongannya gede Pak. Sama orang lain ya saya lebih baik ke istri saya. Untuk perjalanan gimana sih rasanya jadi orang entertain? Iya, apa ya? Ada enak dan gak enaknya sih. Kalau enaknya kita dikenal banyak orang sebagai artis, gak enaknya waktu.
Waktu. Waktu. Banyak tersita waktu. Banyak tersita waktu. Contohnya salah satunya maksudnya tersita waktu dari keluarga. Kalau keluarga, kalau misalkan kita ada kegiatan syuting di dalam kota atau luar kota itu waktu susah untuk pulang. Jadi kita standby di lokasi. Karena jam terbang sudah mulai ini ya. Iya, karena jam terbang ya alhamdulillah ya, kali ya terbangnya agak lumayan lah Agak sekarang. lumayan. Nah, Tapi jangan sampai saya patah itu. enggak, kalau saya patah waduh bahaya. Miring kita. Cara bagi waktu nih dengan jam terbang yang begitu banyak, Iya. otomatis kan banyak waktu tersita buat keluarga. Cara bagi waktu buat keluarga. Ya sebisa mungkin sih Pak. Sebisa Sebisa mungkin saya nyari waktu, nyuri waktu. Ada waktu luang pulang ya pulang. kalau nggak ada waktu, Kalau nggak ada waktu ya sebisa mungkin saya harus ada waktu buat keluarga. tapi istri nggak pernah bilang Bang Toib Pernah bilang awal-awal dulu curiga Pak. curiga. Ya karena pas awal nikah selang beberapa hari saya langsung syuting. Itu saya nggak pulang Pak seminggu. Kalau gua rasa curiga bukan curiga karena tanda kutip lah ya. Kenapa Pak? Mungkin sendok ke bawah atau apa. Enggak Pak, mungkin dia juga tahu Pak, paham nggak punya ongkos untuk balik lagi. Oh seperti itu. Iya. Karena semua yang itu kan manajer ya. Iya dia yang ngurusin Pak. Saya nggak tahu, saya cuma kerja doang. Jadi yang tanda tangan istri, yang ngurusin data istri, yang pencairan itu ke istri duitnya. Iya. Ke istri semua. Ke istri semua. Yang ngabisin. Aduh. Wah, tenang aja Pak. Ini perlu diedit nih buat Iya, Bang nggak Toib. apa-apa. Enak gitu. Iya, lo penting kan diedit. Tenang aja Bapak. Bapak kan hostnya. Kenapa Pak nggak lucu dong kita beres podcast. Iya. Wow. Bakal saya omongin Pak. Oh, senang. Ya, senang. Jadi ikut naik juga berarti. Bukan Bang ikut naik, rumah dikunci nanti. Toib. Atau maksudnya tidur di luar lah. Bukannya bebas. Bebas sih Pak. Bebas. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang anak baru satu. Baru satu Pak. Umur 2 tahun. umur 2 tahun. Iya, lagi lucu-lucunya. Ada kepikiran nggak buat diarahkan ngikut jejak bapaknya? Kalau saya sih ke anak saya pengennya Pengennya. jangan seperti saya lah. Hmm. Harus jadi apa ya? Saya pengen sih dia pesantren Pak. Pesantren. Biar jadi mubalik. Ya itu. Tapi kan secara anak itu kan nggak mungkin ngikutin jejak bapaknya. Biasanya. Biasanya, cuman saya pengennya gitu, pengen bapaknya ya buat tabungan nantilah anak pesantren kayak Tapi kan penghasilan kan lumayan jadi artis. Iya lumayan sih Pak penghasilan alhamdulillah gitu. Cuman kan kita ada penghasilan biar balance Pak. Biar balance Dunia sama akhiratnya. dunia sama akhirat. Oh, berarti Tepuk dunia. tangan dong Pak saya. Perasaan dia mulai ngomong tepuk tangan. Jadi malu gua. dari awal kan Bapak belum minta tepuk tangan. Oh iya benar. mulai menarik nih, menarik obrolan bersama Kang Kalsum. Ada dunia, ada akhirat. Iya. Berarti dunia nggak begitu dikejar. Balance sih Pak. Balance. Balance Pak, harus seimbang lah. Harus seimbang. Iya antara dunia dan akhirat. Munafik sih Pak kalau misalkan orang bilang dunia nggak butuh. Pasti. Iya pasti. Kita harus apa-apa kan harus ada dunianya. Baru kita akhirat seimbang lah. Gua rasa nih hikmah dari op-air ini. Ya, alhamdulillah selama saya ikut sama Kiai, hikmahnya ada Pak saya. Contoh salah satunya itu. Selalu pakai peci sama sarung. Itu salah satu hikmahnya. Biasanya emang nggak pernah pakai. Nggak pernah kalau di rumah. Paling malam Jumat. Nggak pernah pakai. Malam Jumat pakai sarung. Sarung Pak. Dalaman enggak Pak. Enggak, karena pernah dilihat di TikTok juga tuh. Ada TikTok itu. Oh iya Bapak ada TikTok saya. Iya, benar. Kalau Bapak follower saya. Follower juga. Saya salah satu follower Kang Kalsum. Terima kasih Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Pernah di YouTube juga kan ada ya? Iya. Ada channelnya juga ya. Ada channel juga YouTube. Mudah-mudahan lah semua berkembang ya. Tapi nggak berkembang sih Pak YouTube saya. Belum. Semua kan butuh proses. Iya Pak, tapi 2 tahun Pak vakum. Tapi itu bukan proses kayaknya. Iya. Memang udah jalan sampai situ. Iya. Tapi kan di balik itu kan ya yang satu nggak jalan, tapi kan Kang Kalsum bisa sampai titik seperti ini Iya, alhamdulillah Pak. dengan proses yang begitu rumit, tapi alhamdulillah hasilnya. Betul. Iya. Dan alhamdulillah juga saya bisa datang ke sini ngobrol sama Abang kan. Bisa diundang sama Isi Channel, luar biasa Isi Channel. Bisa ngundang saya loh. Iya. Tepuk tangan dong buat Isi Channel. Enggak. Isi Channel doang yang bisa ngundang saya. Bener, Pak. enggak, gua nggak mau tepuk tangan karena gua nggak pernah ngundang. Iya sih. Iya. Kan Bapak cuma nyuruh saya doang datang. Iya nyuruh datang doang. Tapi Yang juga undang saya- siapa? Bapak nyuruh saya pulang doang Pak. Iya, pastinya seperti itu. Tapi alhamdulillah benar, tepuk tangan lagi buat Kang Kalsum. Alhamdulillah kali ini Kang Kalsum bisa hadir di sini. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan Iya. pengalaman Kang Kalsum bisa mengedukasi Amin, ya yang Allah. di luar sana yang nonton Isi Channel. Iya. Buat teman-teman juga jangan lupa Isi Channel ya. Tolong di subscribe. Sebelum berpisah Kang Kalsum, Emang ada kapan, nggak? Pak, tadi Bapak bilang berpisah. Emang kapan jadiannya sama saya?
Bener. Makanya jangan deket-deket gua. Iya. Ya. Tenang aja Pak, jangan bergetar Pak. Jangan megang-megang, yang naksir gue repot. Ya, ending nih. Iya. Buat terakhir pertanyaan terbuat Kang Kalsum. Jadi harapan ke depan nih. Kan otomatis kan dengan usia muda udah meraih kesuksesan. Ada harapan yang ini ingin dicapai lagi nggak? Harapan saya sih pasti harapan semua orang pasti ada. Cuman harapan pribadi saya sih pengen lebih berkembang lagi. Pengen lebih berkembang. Iya, pengen terus berkembang dan pengen lebih mendalami terus di dunia entertain. Tetapi mesti terus disiram kalau pengen berkembang. Kalau disiram jangan Pak. Kayaknya nggak enak banget kesannya kalau disiram Pak. Iya. Maksudnya disiram, kasih pupuk, nanti kan berkembang. Iya. Beda lagi kayaknya tuh. Beda lagi. Kalau lihat di era sekarang nih kan banyak tuh yang ingin jadi seperti Kang Kalsum lah. Mungkin bukan 1, 2, ratusan, bahkan jutaan pengen banget seperti Kang Kalsum gitu kan. Tapi kan Kang Kalsum sendiri itu kan tidak ingin anaknya seperti Kang Kalsum. Betul. Iya kan? Bahkan kalau bisa jangan seperti Kang Kalsum lah. Iya. Nah, pesan buat para yang di luar sana yang ingin seperti Kang Kalsum. Pesannya sih kalau buat teman-teman yang pengen terjun di entertain, yang pengen terjun dari artis, pemain sinetron, ambisi boleh sih, cuman jangan terlalu ambisi. Ikutin aja alurnya dan selalu yakin, optimis intinya kayak Karena rezeki mah nggak bakal kemana ya. Ya, rezekinya nggak bakal kemana walaupun kita kejar terus, kalau bukan rezekinya susah Pak. Kerasa sama saya otodidak, bukan dari sekolah acting, teater, tapi ketika udah rezekinya Allah kasih, kita nggak bisa ngelak. Karena kalau Allah sudah berkehendak, Ya, nggak ada yang nggak mungkin. kun fayakun Pak. Kun fayakun. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Istighfar, astagfirullah. Baik Kang Kalsum, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Bentar. Tapi saya mau titip satu pesan. Satu pesan. Buat teman-teman yang tadi saya bilang mau benar-benar bisa atau kayak gimana, satu saya pesan. Minta ridhonya orang tua. Itu udah pasti. Ridhollahu bi ridho walidain. Pengalaman. Iya, ridhonya Allah sama dengan ridhonya kedua orang tua. Berarti Saya ngalamin sendiri ketika itu yang mau casting saya bilang, walaupun tadi saya bilang orang tua nggak setuju, tapi ketika kita datang ke orang tua minta doanya, alhamdulillah orang tua ngasih doa. Dan saya itu besoknya mau casting di stasiun TV RCTI, itu saya pulang ke rumah, bangunin orang tua saya tengah malam. Saya di situ seumur saya dari kecil sampai saat ini itu baru sekali itu saya cuci kaki kedua orang tua, sungkem, saya minum airnya, saya minta doanya. Di situ alhamdulillah. Besoknya saya casting, itu udah kekuasaan Allah mungkin ya, udah ridhonya Allah, saya lolos casting itu. ya intinya semua keberhasilan Kang Kalsum itu tidak lepas dari ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua, doanya orang tua. Sejahatnya apapun, nggak sukanya orang tua sama kita, tapi dalam hatinya pasti ngedoain anaknya, pengen yang terbaik. Luar biasa. Baik Kang Kalsum, buat teman-teman di luar, ingat pesan Kang Kalsum, apapun yang mau kita lakukan tetap minta ridho orang tua. Terima kasih Kang Kalsum atas kehadiran malam hari ini. Semoga sehat selalu, Amin, sukses ya selalu. Allah. Ya. Iya, terima kasih. Selamat malam.